Tawaran tersebut datang dari seorang penjahat bernama Teddy yang merupakan musuh bebuyutan Chili di masa lalu. Teddy menawarkan Chili sebuah kesempatan untuk mencuri sebuah batu permata bernama Josie Gold yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Chili yang tergoda dengan kesempatan ini, akhirnya setuju untuk melakukan aksi pencurian tersebut. Kembali lagi bersama saya Arul Army, untuk membahas film ini langsung saja. Di benua Afrika, seorang pemuda dengan setelan yang sangat nyentrik berhiaskan emas berlian sedang melaju di jalanan mengendarai mobil klasik mahalnya. Tujuannya mendatangi bos gangster pencuri emas untuk membeli emas. 1 minggu sebelumnya, ternyata pria nyentrik ini bernama Chili menyamar menjadi pembeli emas untuk menangkap si perampok emas. Ada banyak target penangkapan yang pernah mereka tangkap, namun tak satu pun berhasil di penjara. Mereka selalu memiliki cara melepaskan diri dari hukuman. Chili adalah lelaki berdarah panas. Kali ini, Chili berniat menghabisi target di tempat, menghilangkan masalah untuk selamanya. Namun rekannya bernama Mosoe sangat tidak setuju, tetap berpegang teguh pada keadilan. Kembali ke masa sekarang, pria ini bernama Pogba, si gangster perampok emas yang menjadi target operasi. Memiliki peliharaan yang tidak lazim, seekor hyena yang diberi nama Jonga. Singkat cerita, Chili yang menyamar telah tiba di kediaman Pogba. Mencoba bersikap layaknya gangster di hadapan Pogba, menyerahkan 1 tas uang berisi $100.000. Transaksi berjalan lancar, pertukaran segera dilakukan. Namun setelahnya, si Jonga memiliki insting berbahaya yang sangat tajam, langsung berusaha menerkam Chili meski sedang di lantai. Merasa penyamarannya sudah terbongkar, Chili langsung menembak Pogba dengan senjata yang diselipkan di rambutnya. Namun satu tembakan peluru itu terhalang oleh tas uang. Pogba berhasil selamat. Ia segera membuka kunci rantai Jonga, memberinya perintah menerkam Chili. Setelahnya, Pogba segera berlari keluar. Begitu beruntungnya nasib Chili, kunci rantai itu belum terlepas sepenuhnya, membuatnya masih tersangkut di tiang pengikat. Di dalam mobil pengawas, Mosoe merasa gelisah karena Chili bertindak di luar perintah. Di waktu yang sama, istri Mosoe sedang melahirkan. Sungguh pilihan yang sangat berat antara keadilan dan keluarga. Chili yang menenteng 1 tas berisi emas sudah tak sanggup lagi membawanya berlari. Menitipkan tas itu kepada seorang penjaga warung bertangan buntung. Mengaku sebagai polisi agar si tua itu tak berani membuka tasnya. Pengejaran terus berlanjut hingga sampai menuju jembatan. Chili dan Mosoe berhasil mengepung dari kedua sisi jembatan. Tetapi Pogba yang sangat nekat melompat dari atas jembatan, tempat jatuh di atas kereta. Mosoe sudah pasrah, ikhtiarnya sudah cukup dalam pengejaran keadilan. Saatnya tugas mendampingi sang ratu yang melahirkan. Meninggalkan Chili sendiri dalam kebingungan. Namun Chili belum menyerah. Ia melompat ke bawah mengejar Pogba, menerjangnya dari atas kereta, hingga mereka berdua terkapar tak berdaya. Dengan sisa tenaga yang ada, Chili berdiri perlahan, berniat menghabisi Pogba, menumbuknya dengan sebilah besi. Namun tiba-tiba si Mosoe muncul menodongkan senjata meminta Chili berhenti, masih dengan konsep keadilan yang dipegangnya. Saat itu juga Chili teringat emasnya, segera berlari kembali menuju warung. Beruntung Pak Tua si tangan buntung orang yang jujur memberikan kembali tasnya. Namun ia menjelaskan jika isi tas itu bukan emas, melainkan besi pirit yang sangat mirip dengan emas. Pogba telah menipunya. Di kantor, brigadir wanita termuda bernama Durga meminta Pogba segera dilepaskan karena kurangnya bukti. Sulit dipercaya memang, namun inilah kenyataannya. Sebelumnya, Durga telah menjanjikan sebagian emas itu untuk sang jenderal. Ternyata, emasnya palsu.
Durga harus menerima uang suap dari Pogba demi mengisi kantong sang jenderal. Durga mengajak Chili berkompromi agar bisa makan kenyang bersama. Biarkan kejahatan di luar sana menjadi ladang uang bagi mereka. Mosoe hanya bisa diam. Konsep keadilannya sudah tak berfungsi karena harus menafkahi anak dan istrinya. Tapi Chili menolak mengikuti. Nol pencapaian adalah sakit hati terdalam baginya. Ia memilih berhenti menyerahkan rencananya. Setelah kepergian Chili, si botak Durga menyebut Mosoe sudah tak berguna lagi jika tanpa Chili. Ia harus membujuk Chili kembali bersama mereka. Di parkiran, Pogba yang sudah bebas mengejek Chili, seperti menyebutnya lelaki yang gagal, karena telah gagal menangkapnya. Dalam kemarahan itu, Chili kembali ke panti asuhan bertemu teman-teman kecilnya untuk menenangkan diri. Marlo, si pengelola panti asuhan, memberinya nasihat. Memang benar selama menjabat jadi polisi, Chili belum bisa membuat perubahan pada kejahatan. Tetapi Chili mampu merubah banyak teman kecil di panti, menganggapnya sebagai hero, panutan masa depan dalam penegakan kebenaran. Sayangnya, masalah serius menimpa panti asuhan karena terlilit hutang. 1 minggu lagi, bangunan panti akan diambil rentenir. Pemerintah telah menolak pengajuan pendanaan mereka. Chili merasa tersentuh, lalu pergi mendatangi Mosoe meminta maaf atas keputusannya yang salah. Setelah kembali, Brigadir Durga menugaskan Chili dan Mosoe di bawah pengawasan Letnan Panjeli. Seperti sebelumnya, bertugas sebagai agen penyamaran, membongkar kejahatan perampok emas. Look at your conviction rate. Have Dololo for me. Anything about kickbacks? Has the skank hit? Skin gang. Maybe very. 3 orang tersangka yang tidak pernah bisa ditangkap karena selalu memiliki alibi yang kuat, memiliki trik yang sangat licin. Belum pernah terungkap sekalipun bagaimana cara para perampok itu membawa emasnya. Dari semua foto tersangka, Chili menunjuk Pogba si manusia Heina. Orang ini pasti tahu trik yang digunakan para perampok emas lainnya, juga pasti tahu di mana peleburan emasnya. Langkah pertama adalah menyusup ke dalam klub gangster alibi yang hanya buka di setiap hari Senin. Klub inilah yang selama ini menjadi alibi para perampok dengan semua saksi yang ada di sana. Mereka selalu berhasil lolos dari hukuman. Di malam yang ditentukan, 3 bersaudara, Seng, Dimo, dan Dikeledi, berpesta menghamburkan uang. Chili menyusup sebagai pengunjung klub, mencoba menarik perhatian tersangka dengan membayar temannya untuk mengacau di dalam klub. Saat itu, Chili beraksi bertingkah seperti jagoan menghajar pengacau dan mengusirnya. Setelahnya, dengan sombong Chili mencuci tangannya menggunakan alkohol yang mahal, memperlihatkan sifat pecinta kemewahan. 3 bersaudara berhasil terpancing, mengajak Chili berpesta bersama mereka. Dimo mengatakan, saat si bodoh minum-minum, si pintar menjadi kaya. Mosoe mengerti perkataan itu, menyampaikannya kepada Letnan Panjeli. Malam ini mereka pasti mulai beraksi. Panjeli segera memberi perintah bersiap melakukan penyergapan. Di dalam klub, si pengacau muncul kembali. Kali ini membawa 3 orang teman berototnya. Saat Chili ingin maju, Dimo menghentikannya, lalu mengambil tongkat besi, mulai beraksi menghajar para pengacau itu, sambil membuka jalan pelarian menuju mobil. Dan ternyata sejak awal Dimo merasa janggal dengan identitas Chili. Langsung menanyakan siapa Chili sebenarnya. Chili langsung jujur saja jika ia adalah seorang polisi, tapi sekarang sudah menjadi mantan polisi. Mengundurkan diri karena muak dengan para petinggi yang korup. Apa yang dikatakan Chili seperti sangat meyakinkan, karena memang itulah yang terjadi sebelum ia diterima kembali di bawah Letnan Panjeli. Dikeledi yang sangat lihai membaca ekspresi merasa diyakinkan. Langsung percaya dengan semua yang dikatakan Chili. Semua orang segera berganti baju, termasuk Chili juga melakukannya, membakar jaketnya bersama alat pelacaknya. Sekarang, Panjeli telah kehilangan jejak, terpaksa secara langsung mengikuti kemana mobil target melaju. Tujuan mereka adalah toko perhiasan terbesar di Maljoji. Setelah menyuap penjaga dengan sekeping koin emas,
Tiga bersaudara berhasil memasuki mall tanpa kendala, langsung menuju toko perhiasan yang dimaksud, mengancam pemilik toko dengan foto keluarganya. Sebuah trik yang langsung menyentuh titik terlemah seorang kepala keluarga, membiarkan semua emasnya dirampok demi keselamatan istri dan anaknya. Tapi pekerjaan kali ini tak semulus biasanya. Letnan Panjeli bersama bawahannya berhasil memasuki mall dan mengejar mereka. Namun tiga bersaudara masih memiliki trik menyamarkan pelarian dengan berganti pakaian menjadi pemulung, memasukkan tas berisi emas ke dalam karung sampah, kemudian melaju di jalanan berbaur dengan para pemulung lainnya. Alhasil, Letnan Panjeli kehilangan jejak mereka. Mosoe yang terus mengejar sampai ke tepian jalan raya tidak menyadari saat tiga kereta pemulung melintas di depannya. Tiga bersaudara terus melaju di jalanan yang sepi menuju markas. Setelah melewati banyak belokan, mereka tiba di tempat peleburan mobil bekas. Disinilah markas rahasia mereka, tempat di mana semua emas itu dilebur. Orang ini adalah bos sebenarnya, Ibu Jola, ibu dari tiga bersaudara. Disinilah koin emas ilegal dibuat. Dari setiap emas yang dirampok, dilebur di sini, kemudian dicetak menjadi koin asli. Itulah kenapa semua perampokan yang pernah mereka lakukan tidak pernah terlacak. Emas itu tidak pernah dijual, tapi dicetak kembali menjadi koin emas yang legal dibelanjakan. Dan di sini, misteri sebenarnya terungkap. Kenapa mereka merekrut Chili? Bukan hanya karena keberaniannya, tapi ada sesuatu yang lain untuk melancarkan perampokan 1 ton emas. Dimo memperlihatkan proyeksi seorang penguasa diktator di Lesotho bernama Lorotoli, dan ini putranya sang diktator bernama Toriso. Dilihat dari sudut manapun sangat mirip dengan Chili, hanya perutnya saja yang sedikit buncit. Mungkin itulah perbedaan si miskin dan si kaya. Toriso adalah pemilik tambang emas terbesar di Lesotho, mengambil semua hak rakyat untuk dirinya sendiri. Berniat membawa emas mentah ke Afrika Selatan untuk dicetak secara resmi. Rencananya adalah merampok emas itu setelah dicetak, agar memiliki sertifikat. Seng memperkenalkan diri mereka sebagai aktivis keadilan dengan 3 prinsip yang dipegang. Pertama, ambil dari si kaya. Kedua, berpesta layaknya bintang rock. Yang ketiga, memberi kepada si miskin. Di markas, Panjeli sangat marah. Ia menyebut Chili sebagai pembelot, menyuruh Mosoe menemukan informasi secepatnya, cari tahu apa yang direncanakan Chili bersama tiga bersaudara. Jika target kali ini lolos, Panjeli akan menuntut Mosoe atas semua kegagalan yang terjadi. Di malam harinya, terlihat Dimo bersama Chili membagikan koin emas kepada si miskin. Chili sangat menikmati itu, seperti menemukan kebahagiaan baru. Survivor. Masuk ke 500 million. Saat fajar menyingsing, semua orang merasa bahagia melihat koin emas di depan rumah mereka. Di sore harinya, terlihat Mosoe menyusuri sudut kota, mencari keberadaan Chili di tempat biasanya berolahraga. Di pertemuan ini, Chili menceritakan semuanya jika tiga bersaudara merampok emas kemudian dilebur dan dicetak menjadi koin emas, lalu dibagikan kembali kepada masyarakat miskin. Mereka telah membuat perbedaan, memberi dampak positif bagi kehidupan. Chili berniat ikut merampok untuk membantu rumah masa kecil mereka yang terlilit hutang. Mosoe harus membantunya, menjauhkan Panjeli dan bawahannya dari rencana mereka. Malam harinya, Chili kembali mendatangi markas. Dimo sangat senang. Ia berniat memperkenalkan teman baru mereka yang memiliki koneksi di kilang emas Joji. Namun ternyata Pogba adalah orangnya. Chili langsung menyerangnya berniat membunuhnya. Ia masih sangat marah karena Pogba telah menipunya. Saat itu juga Dimo segera menghentikan Chili. Pogba sangat penting bagi rencana mereka. Merasa sangat dibutuhkan, Pogba berubah pikiran. Ia hanya bersedia membantu jika Jonga dilepaskan. Alhasil, Chili harus menerimanya, meminta bantuan Mosoe untuk melepaskan Jonga. Di pertemuan itu, Mosoe benar membawakan Jonga untuk Chili. Chili yang sudah mempercayai Mosoe menceritakan rencana mereka tentang perampokan kilang emas Joji bersama semua rencana yang mereka rancang.
Sebelum pergi, Mosoe menyerahkan satu senjata dan peluru bius untuk menjinakkan Jonga. Tapi setelahnya, Mosoe malah memberitahu Letnan Panjeli tentang semua rencana perampokan kilang emas Joji. Mosoe telah mengkhianati Chili demi kelangsungan hidup keluarganya. Di markas, Dimo mulai menjelaskan rencana mereka. Pertama, mereka akan mengikuti Toriso sampai ke kilang emas Joji. Kemudian menculiknya di sana, lalu memasukkan Chili menyamar sebagai Toriso, mengambil emas yang sudah dileburkan bersama sertifikatnya. Lalu membawa pergi semua emas itu menggunakan jet pribadi milik Toriso. Tapi Chili memiliki rencana cadangan, rencana B yang mungkin bisa digunakan nantinya. Di tempat lain, Pogba terlihat bertemu dengan si botak Durga, membuat rencana yang hanya diketahui mereka berdua. Lanjut di hari yang telah ditentukan, tiga bersaudara bersama Chili memulai aksi mereka. Kelompok Panjeli juga membagi tugas mempersiapkan segalanya. Tim Panjeli mengikuti emasnya, tim Durga mengamankan bandara dengan bantuan helikopter yang terus mengawasi dari ketinggian. Singkat cerita, jet pribadi Toriso telah tiba di bandara bersama emasnya, diangkut menggunakan mobil lapis baja. Akses masuk ke kilang minyak Joji menggunakan sidik jari Toriso. Bawahan Panjeli hanya bisa mengawasi dari kejauhan. 1 ton emas segera dipindahkan menuju tempat peleburan. Toriso yang sangat suka berjudi segera pergi menuju kasino. Setibanya di kamar hotel kasino, 3 bersaudara yang menyamar sebagai pelayan langsung membius Toriso, kemudian memotong jarinya. Selanjutnya tugas Chili menyamar sebagai Toriso menuju ruang kasino. Di luar hotel, Dimo kembali beraksi membius sopir Toriso, lalu memasukkan Toriso bersama bawahannya ke dalam mobil dan membawanya pergi menjauh. Pagi harinya, Chili yang menyamar bersiap pergi menuju kilang emas Joji untuk mengambil emasnya yang telah dilebur bersama sertifikatnya. Menggunakan jari Toriso asli, Chili berhasil masuk dengan mudah, lalu mengambil sertifikat keaslian emas bersama batangan emas yang telah dileburkan. Namun Mosoe sangat mengenali perangai sahabatnya, berhasil mengenali penyamaran Chili. Saat itulah si botak Durga angkat bicara jika pertukaran penyamaran Chili terjadi di hotel. Ia mengetahui semua itu karena Pogba adalah informannya. Sekarang bawahan Durga telah mengambil alih jet pribadi Toriso. Si botak serakah ingin merampok emas itu untuk dirinya sendiri, lalu menyekap Panjeli dan Mosoe di markas. Di perjalanan, saat tiba di bawah jembatan, Chili membius sopir dan pengawal yang membawa emasnya. Ia berniat menjalankan rencana B. Ia sadar Mosoe bisa saja berkhianat demi keluarganya. Durga mulai panik karena semua tidak berjalan seperti dugaannya. Segera menghubungi Pogba. Namun Pogba mengabaikannya, langsung membakar ponsel miliknya. Takut emasnya menghilang, Durga memberi perintah bawahannya meninggalkan jet pribadi, ikut bersama yang lain mengejar target yang ada. Ternyata Chili membawa emas itu ke dalam gudang peleburan mobil bekas, mengunci pintu gudang sehingga bawahan Panjeli tertahan di depan pintu. Tak lama setelahnya, bawahan Durga datang langsung melumpuhkan bawahan Panjeli. Sekarang Durga adalah penguasa lapangan. Di dalam gudang, Pogba mulai memindahkan semua emasnya ke dalam kereta sampah. Sedangkan yang lain mulai menyusun kelompok Toriso asli yang pingsan dalam mobil, kemudian membangunkan mereka. Toriso yang terbangun langsung berteriak menahan rasa sakit kehilangan jarinya. Segera menyuruh semua bawahannya tancap gas pergi dari sana. Melihat mobil yang diikuti sebelumnya pergi, bawahan Durga terpancing mengikuti mobil itu. Sedangkan di markas, Panjeli tak terima dikhianati. Ia berusaha melawan merebut senjata bawahan Durga. Bersama dengan Mosoe, Panjeli berhasil melarikan diri. Langsung tancap gas menuju gudang lokasi target. Namun sayangnya, Panjeli tertembak di perutnya. Dalam kemarahannya, Durga segera memasuki mobil, melakukan pengejaran. Rencana pancingan berhasil. Chili bersama 3 bersaudara segera pergi meninggalkan gudang menggunakan kereta sampah. Namun Mosoe menyadarinya. Setelah melihat 3 kereta sampah melaju, ia segera mengikutinya.
Di gudang ternyata Pogba memiliki rencana sendiri. Ia langsung menghabisi Ibu Jola saat itu juga. Sedangkan Mosoe berhasil mengejar kelompok Chili, menghentikan kereta sampahnya dengan todongan senjata. Sayangnya, emas yang mereka bawa semuanya palsu. Hanya batuan pirit yang dicetak persis seperti emas asli. Chili langsung menyadari jika Pogba telah menipu mereka. Ia segera pergi kembali menuju gudang bersama Mosoe. Kebetulan Durga melihat kepergian Chili dan Mosoe. Ia juga langsung tancap gas mengikuti. Setibanya di sana, benar seperti dugaan Chili. Semua emas itu berada di dalam mobil Pogba bersama dengan jasad Ibu Jola. Chili mengambil satu bungkah emas kemudian pergi membawanya mencari Pogba untuk membalaskan dendam Ibu Jola. Sedangkan tumpukan emas diserahkan kepada Mosoe yang menjaganya. Di tempat lain di dalam gudang, Pogba menyuruh Jonga menghabisi Mosoe yang menjaga emas, sementara dia sendiri bersiap menghabisi Chili dan menembakinya. Saat Pogba kehabisan peluru, saat itulah Chili menerjang Pogba hingga menabrak tumpukan ban. Sementara Mosoe berhasil menjinakkan Jonga dengan memberinya daging kering. Tak lama kemudian, si botak Durga muncul. Melihat tumpukan emas di dalam mobil, keserakahan menyelimutinya. Bersiap pergi membawa semua emasnya. Tapi sayang, keinginannya harus tertahan karena Mosoe muncul tepat waktu menodongkan senjatanya. Akan tetapi, sayangnya Mosoe adalah seorang penakut yang tak sanggup menekan pelatuknya. Durga berhasil membalikkan keadaan. Sekarang Mosoe yang terancam senjata. Saat itulah Jonga muncul langsung menerkam Durga. Namun sayangnya, Jonga berakhir tewas ditembak oleh Durga. Mosoe menguatkan tekadnya, memberanikan diri menarik pelatuknya menembak Durga. Sehingga peluru itu berhasil menembus tangan Durga. Sementara pertarungan di dalam masih berlanjut, saling bertukar pukul berniat melumpuhkan satu sama lain. Akhirnya, Chili berhasil terkapar tak berdaya. Namun saat Pogba mendekat berniat menghabisi, Chili menembak Pogba dengan peluru bius tepat di lehernya. Alhasil pertarungan kembali berbalik dimenangkan oleh Chili. Meletakkan kepala Pogba di atas mesin cetak koin emas, menindih kepala Pogba sampai remuk. Di luar, 3 bersaudara telah tiba. Mereka sangat sedih melihat Ibu Jola telah tewas. Lanjut, Chili yang telah berhasil menghabisi Pogba juga kembali keluar. Disusul Mosoe sambil menodongkan senjatanya. Kali ini, Mosoe mengalah, mempertaruhkan jabatannya, memberikan kunci mobil berisi emas kepada Chili, mempersilahkan Chili pergi bersama yang lainnya dengan emas itu. Namun apa yang dilakukan Chili? Ia menolak ikut pergi bersama 3 bersaudara, membiarkan mereka membawa emasnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat Lesotho. Sementara dirinya akan mengakui keterlibatannya di pengadilan, demi menyelamatkan nama baik Mosoe sebagai polisi. Chili memperlihatkan sebongkah emas seberat 10 kg untuk diserahkan kepada panti asuhan, agar mereka bisa membeli rumah baru untuk semua teman-teman kecil. Setelahnya, Chili berakhir di penjara, menanggung semua kesalahan yang ditimpakan atas dirinya. Namun tak hanya Chili yang ada di penjara, si botak Durga juga di penjara, yang saat itu bersiap menjalankan rencana pelarian dari penjara. Durga mengajak Chili ikut serta bersama melarikan diri. Setelah berhasil kabur dari penjara, Chili kembali bergabung dengan kelompok 3 bersaudara, menjadi perampok sesungguhnya. Dan selanjutnya, cerita pun berakhir.